Kami akan mempresentasikan tentang prosedur pemeriksaan komponen transmisi manual yang beranggotakan saya sendiri, Anang Maruf Sabirin, dan teman saya. Saya Denny Faturrahman Sugiharto. Transmisi manual adalah bagian penting dari sistem penggerak kendaraan bermotor yang memungkinkan pengemudi untuk mengganti gigi secara manual. Pada komponen transmisi manual terdapat beberapa bagian utama, seperti kopling, gigi transmisi, poros transmisi, dan mekanisme pemindahan gigi. Kopling berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan tenaga dari mesin ke transmisi. Sementara gigi transmisi memungkinkan kendaraan untuk bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Pada poros transmisi, pengirim tenaga dari transmisi ke roda penggerak, sedangkan mekanisme pemindahan gigi memungkinkan pengemudi untuk memilih gigi yang sesuai dengan kecepatan dan beban kendaraan. Selanjutnya yaitu persiapan sebelum pemeriksaan komponen transmisi manual. Yang pertama yaitu pelindung kendaraan. Pastikan kendaraan berada di tempat yang aman dan terlindungi dari cuaca. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses pemeriksaan tanpa terganggu oleh faktor lingkungan eksternal seperti hujan atau terik sinar matahari. Alat pemeriksaan yang diperlukan seperti obeng, kunci pas, kain lap, pembersih, dan penyemprot cairan pembersih. Pastikan semua alat tersedia dan dalam kondisi baik akan mempercepat proses pemeriksaan tanpa hambatan yang tidak perlu. Sebelum memulai pemeriksaan, pastikan untuk memastikan pakaian yang sesuai dan aman, seperti sarung tangan dan kacamata pelindung. Persiapan fisik yang baik akan memastikan keselamatan dan kenyamanan selama proses pemeriksaan berlangsung. Untuk selanjutnya, yaitu langkah-langkah pemeriksaan komponen transmisi manual. Langkah yang pertama yaitu persiapan alat dan ruang kerja. Pastikan alat yang diperlukan untuk pemeriksaan transmisi manual tersedia dan ruang kerja dalam kondisi yang aman dan nyaman. Yang kedua, pemeriksaan visual. Periksa komponen transmisi manual secara visual untuk memastikan tidak ada tanda-tanda kerusakan atau keausan yang signifikan. Yang ketiga, pemeriksaan fungsi. Uji fungsi dari setiap komponen transmisi manual seperti kopling, gigi transmisi, poros transmisi, dan bantalan transmisi untuk menentukan apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Yang keempat yaitu pengukuran komponen. Lakukan pengukuran presisi terhadap komponen transmisi manual untuk memastikan ukurannya masih dalam toleransi yang diperbolehkan oleh pabrikan atau masih bersifat standar. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kopling. Persiapan pemeriksaan. Langkah pertama dalam pemeriksaan kopling adalah memastikan bahwa kendaraan berada dalam keadaan mati dan parkir sebelum memulai pemeriksaan. Pastikan juga bahwa mesin kendaraan sudah dingin agar tidak terkena suhu yang terlalu panas saat melakukan pemeriksaan. Selain itu, siapkan alat yang diperlukan untuk membuka dan memeriksa kopling dengan hati-hati. Yang kedua, pemeriksaan kelongsong kopling. Setelah persiapan dilakukan, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan secara visual. Kondisi kelongsong kopling. Periksa kelongsong kopling, apakah terdapat kebocoran minyak pelumas pada kelongsong kopling, serta pastikan tidak ada retakan atau keausan lebih yang dapat mengganggu kinerja kopling. Yang ketiga yaitu pemeriksaan kekencangan kopling. Lakukan pemeriksaan terhadap kekencangan kopling. Pastikan bahwa kopling tidak terlalu kendur maupun terlalu kencang. Kekencangan kopling yang tidak tepat akan mempengaruhi performa transmisi manual secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan gigi transmisi yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mas Denny Fatur.
Baik, selanjutnya ada pemeriksaan gigi transmisi. Penggunaan gear oli yang sesuai. Langkah pertama dalam pemeriksaan gigi transmisi adalah memastikan bahwa gear oil yang digunakan sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Gear oil yang tepat akan memastikan pelumasan yang optimal dan kinerja transmisi yang maksimal. Pastikan untuk memeriksa level dan kondisi gear oil secara berkala. Pastikan juga untuk memeriksa apakah terdapat kebocoran oil yang terdapat atau dapat mengakibatkan keausan pada gigi transmisi. Kebocoran yang tidak segera diatasi dapat menyebabkan masalah serius pada transmisi. Selanjutnya ada pemeriksaan keausan gigi transmisi. Perlu dilakukan pemeriksaan terhadap keausan pada gigi transmisi. Gigi yang aus atau rusak dapat menimbulkan suara berisik atau gesekan yang abnormal saat transmisi digunakan. Perhatikan, apakah terdapat gigi yang sudah aus, patah, atau mengalami kerusakan lainnya. Jika ditemukan masalah pada gigi transmisi, segera lakukan perbaikan atau mengganti untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Selanjutnya, lalu di sini ada pemeriksaan poros transmisi. Yang pertama, memeriksa keausan. Saat memeriksa poros transmisi, perhatikan tanda-tanda keausan yang tidak wajar. Hal ini meliputi goresan, retakan, atau tanda-tanda korosi yang dapat mengindikasikan masalah pada poros tersebut. Yang kedua ada pemeriksaan kelenturan. Periksa kelenturan poros transmisi dengan memastikan bahwa tidak ada kebengkokan atau perubahan bentuk yang lain yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga ada pemeriksaan sambungan poros. Periksa sambungan poros dengan teliti. Pastikan tidak ada kebocoran atau tanda-tanda keausan yang berlebihan pada sambungan tersebut. Kebocoran dapat mengakibatkan kebocoran oli transmisi dan masalah lainnya yang memerlukan perhatian segera tentunya. Selanjutnya, ada pemeriksaan bantalan transmisi. Komponen yang penting, bantalan transmisi adalah salah satu komponen penting dalam transmisi manual. Fungsi utama adalah untuk mendukung dan memastikan poros transmisi berputar dengan lancar tanpa gesekan yang berlebihan. Terus ada perawatan yang tepat. Perawatan berkala terhadap bantalan transmisi sangat penting. Ini meliputi pemeriksaan kondisi bantalan, pelumasan yang sesuai aturan, dan penggantian saat diperlukan. Perawatan yang tepat dapat memperpanjang umur pakai bantalan transmisi, mencegah keausan yang tidak diinginkan. Terus ada potensi kegagalan. Pada potensi kegagalan, bantalan transmisi dapat menyebabkan masalah serius pada transmisi manual. Hal ini dapat mengakibatkan suara berisik, getaran abnormal, bahkan kegagalan total transmisi, seperti macet. Oleh karena itu, pemeriksaan teratur dapat mencegah kerusakan yang lebih besar, tentunya. Selanjutnya, terus di sini ada pemeriksaan sistem pemindah tenaga tentunya. Pemeriksaan sistem pemindah tenaga pada transmisi manual sangat penting untuk memastikan kinerja yang optimal. Pemindah tenaga ini mencakup berbagai komponen, termasuk gearbox dan diferensial, yang merupakan inti dari transmisi kendaraan. Langkah pertama dalam pemeriksaan sistem pemindah tenaga adalah memeriksa kondisi gearbox, termasuk pelumasan, pergeseran gigi, dan keausan bagian internal. Selain itu, pemeriksaan diferensial juga sangat penting untuk memastikan distribusi tenaga yang tepat ke roda. Adanya kebocoran, kerusakan, atau keausan berlebihan komponen ini dapat menyebabkan masalah serius dalam operasi transmisi tentunya. Oleh karena itu, pemeriksaan yang cermat dan teliti harus dilakukan untuk mendeteksi masalah potensi sejak dini dan mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Selanjutnya, di sini ada pemeriksaan sistem pendingin transmisi. Itu yang pertama ada persiapan. Pastikan transmisi dan dalam kondisi mati dan dingin tentunya sebelum mulai pemeriksaan. Terus yang kedua ada pemeriksaan kondisi pipa. Pemeriksaan kondisi pipa pendingin termasuk untuk memastikan tidak ada kebocoran atau kerusakan yang mengganggu aliran pendingin. Terus yang ketiga ada pemeriksaan kipas pendingin.
Pemeriksaan kipas pendingin untuk memastikan berfungsi dengan baik dan mampu mendinginkan transmisi secara optimal, yaitu dari bisa jadi dari kipas radiator tadi untuk mendinginkan transmisi. Karena angin yang ditiup dari luar akan masuk ke dalam tentunya untuk mendinginkan mesin dan komponen lainnya. Terus yang keempat ada pemeriksaan cairan pendingin. Periksa level dan kondisi cairan pendingin transmisi, pastikan tidak ada kebocoran tentunya yang dapat mengganggu proses pendinginan. Periksa sistem pendingin transmisi sangat penting untuk mencegah overheating dan dapat merusak komponen-komponen yang penting jika terjadi overheating. Pastikan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh sesuai dengan langkah-langkah di atas yang saya sebutkan 1, 2, 3, dan 4 tadi untuk memastikan transmisi dapat beroperasi dengan optimal. Selanjutnya, maka bisa kita simpulkan di sini eh, selain melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap komponen transmisi manual, ditemukan beberapa temuan yang perlu diperhatikan. Pertama, kondisi kopling yang perlu segera diperiksa lebih lanjut karena terdapat tanda-tanda keausan yang signifikan. Selain itu, gigi transmisi juga perlu mendapat perhatian khusus karena terdapat sedikit kebisingan yang memungkinkan menunjukkan adanya masalah di dalamnya. Rekomendasi yang diberikan adalah untuk segera melakukan servis rutin terhadap komponen kopling dan gigi transmisi. Selain itu, dilakukan pengecekan pada poros transmisi dan bantalan transmisi untuk mencegah timbulnya masalah yang lebih serius di masa mendatang. Terakhir, disarankan untuk melakukan penggantian sistem pemindah tenaga yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan seperti seperti suara yang abnormal dan bergetar dan lain-lain. Semua langkah tersebut diharapkan dapat memastikan kinerja transmisi manual tetap optimal dan mengurangi resiko terjadinya kerusakan yang lebih serius. Dengan melakukan pemeliharaan secara berkala, diharapkan umur pakai komponen transmisi manual dapat diperpanjang dan lebih awet tentunya. Selanjutnya, sana. Wis, Oh ya penutup, wis. penutup. Penutup Pak. Hmm, Baik, sekian yang bisa sampai balen-balen. iya. Baik. Baik, sekian yang bisa kelompok kami presentasikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ilmu yang dapat kelompok kami berikan. Sampai jumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus berarti. Beres Kang. Garing edit Kang.